Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ismianor, NIM 230705101. Jadi, pada video kali ini saya akan memberikan tutorial bagaimana cara menginput dan mengolah data di SPSS. Sebelum kita mengetahui bagaimana cara menginput dan mengolah data di SPSS, alangkah lebih baiknya kita mengetahui terlebih dahulu apa saja isi di SPSS tersebut. Jadi, dalam SPSS terdapat dua halaman. Yang pertama, ada halaman untitled, yang kedua ada halaman output. Jadi, fungsi dari halaman untitled ini yaitu untuk menginput dan mengolah data. Sedangkan halaman output fungsinya yaitu untuk hasil dari pengolahan data dari halaman untitled. Pada halaman untitled terdapat dua hal. Yang pertama ada data view, yang kedua ada variable view. Fungsi dari data view yaitu untuk menginput data, sedangkan fungsi dari variable view yaitu untuk membuat sebuah variabel baru. Nah, jadi ketika kita menggunakan SPSS, hal yang paling utama atau titik utama perhatian kita yaitu variable view. Mengapa? Karena tujuan utama kita menggunakan SPSS yaitu untuk membuat sebuah variabel. Jadi sebelum menginput data, kita harus membuat variabel terlebih dahulu. Di dalam variabel terdapat beberapa hal. Yang pertama ada name. Jadi fungsi dari si name ini yaitu inisial dari variabel. Dan ketika kita mengisi kolom-kolom yang terdapat pada name ini, kita tidak boleh membuat sebuah spasi. Kalau kita membuat sebuah spasi, maka sistemnya itu tidak akan berjalan. Yang kedua, type. Jadi di SPSS ini, type ini itu dipakai untuk menentukan jenis data dari sebuah variabel. Gitu. Yang ketiga, width. Jadi width ini fungsinya yaitu untuk menentukan lebar atau panjang maksimal isi sebuah kolom atau variabel di SPSS. Misalnya di name ini kita menggunakan tipe data string. Jadi pada width ini kita bisa menentukan seberapa panjang tipe data yang bisa digunakan gitu. Yang ketiga, desimal. Jadi desimal ini di SPSS ini gampangnya yaitu seberapa banyak angka yang bisa ditampilkan di belakang koma. Kemudian label. Jadi label di SPSS ini yaitu semacam penjelasan atau keterangan lengkap buat sebuah nama variabel atau isi data kategori. Jadi bukan data utamanya, akan tetapi judul atau arti dari data yang telah kita masukkan. Kemudian value. Value dalam SPSS merupakan angka-angka yang mewakili kategori tertentu. Jadi ketika kita memasukkan angka, maka pada value ini dia akan menampilkan kata-kata yang gampang untuk dimengerti. Fungsinya buat apa sih? Jadi fungsi value ini supaya kita tahu bahwa angka tertentu mempunyai arti khusus. Yang ketiga, missing. Jadi missing ini
merupakan data yang hilang atau kosong. Jadi SPSS menganggap missing ini itu sebagai nilai yang tidak ada atau tidak valid untuk dianalisis. Gampangnya yaitu ada kolom yang harusnya diisi, tapi datanya itu nggak ada. Kemudian kolom. Jadi kolom dalam SPSS merupakan, jadi fungsi kolom dalam SPSS yaitu biar kita tahu atau biar kita bisa lihat isi data dengan jelas. Apalagi kalau isi variabelnya itu panjang. Kolom ini cuma ngaruh di tampilan data view. Dia nggak ngaruh ke isi data atau hasil dari sebuah analisis. Align ini dia fungsinya yaitu untuk meletakkan data kita. Misalnya kita mau buat data kita berada di sebelah kiri, kita bisa menggunakan leaf gitu ya. Kemudian measure. Jadi measure ini merupakan jenis pengukuran dari suatu variabel, atau gampangnya misalnya nih SPS nanya, data ini masuk kategori apa sih? Kategori urutan atau angka murni. Jadi SPSS butuh measure ini untuk tahu cara yang tepat buat ngolah dan nampilin data yang mau kita input gitu. Yang terakhir role. Jadi role ini merupakan peran atau fungsi dari sebuah variabel yang kita masukkan untuk dianalisis. Catatan penting dalam rule ini, kolom rule ini hanya digunakan untuk dokumentasi atau penanda saja, bukan buat ngatur perhitungan atau hasil analisis langsung. Dan di SPSS dia tidak akan otomatis memakai rule buat mengelola analisis, akan tetapi kita yang akan menetapkan secara manual rule mana yang akan kita buat untuk menganalisis sebuah data kita. Kemudian data view. Jadi data view ada sedikit perbedaan. Di variable view, kolom ini atau angka ke bawah ini menunjukkan jumlah variabel, sedangkan di data view dia menunjukkan jumlah responden. Nah, kita kembali lagi ke variable view. Jadi hal yang paling penting dalam SPSS ini yaitu ada di bagian atas, ada di bagian ini. Ada file, edit, view, data, transform, analysis, grab, utilities, extension, windows, help. Jadi fungsinya itu untuk apa sih? Jadi fungsi dari alat-alat yang terdapat di atas ini itu untuk pengolahan data. Misalnya analis, kita bisa kalau kita mau buat frekuensinya, kita bisa memilih deskriptif, statistik, terus kita memilih frekuensi gitu. Nah, sekarang kita akan menginput data ke dalam SPSS. Nah, di sini saya akan menggunakan 7 variabel. Yang pertama ada nomor, kemudian nama, kemudian usia, jenis kelamin, jam belajar per hari, nilai ujian,
medsos per hari. Nah, untuk tipe datanya, di nomor kita bisa menggunakan tipe data numerik. Di nama kita akan menggunakan tipe data string, karena string ini dia fungsinya itu untuk menyimpan teks atau serangkaian kategori, gitu ya. Nah, untuk usia kita numerik juga, jenis kelamin string, jam belajar numerik, nilai ujian numerik, main medsos per hari juga numerik. Untuk weight-nya kita bisa mengatur, untuk nomor kita bisa mengatur 5 saja, nama kita bisa mengatur 10 karena kita nggak tahu seberapa panjang nama seseorang. Di usia sama seperti nomor 5 saja. Kemudian di jenis kelamin 10. Kemudian di jam belajar kita bisa mengatur seperti nomor dan usia, yaitu 5. Begitu pula dengan nilai ujian dan main medsos per hari. Nah, untuk desimalnya di nomor kita tidak perlu mengatur desimal karena kita tidak akan menggunakan koma. Jadi kita bisa membuat 0 saja di sini. Kemudian di usia sama juga seperti nomor. Di jam belajar kita akan mengatur jadi di sini saya akan membuat satu angka di belakang koma. Jadi kita bisa mengatur di sini yaitu 1. Begitu pula dengan main medsos, kita juga akan mengatur 1 karena saya akan membuat satu angka di belakang koma. Untuk nilai ujian saya tidak akan menggunakan koma. Jadi kita bisa menggunakan 0 saya di sini. Untuk label kita bisa menggunakan untuk label ini opsional, bisa kita isi atau kita tinggalkan saja. Kalau saya akan tinggalkan. Untuk value, jadi di value ini saya akan mengatur yang menggunakan tipe data string karena mengapa? Karena SPSS ini dia hanya membaca tipe data yang numerik saja, dia tidak membaca tipe data yang berbentuk string. Jadi agar analisa dari sebuah data kita terbaca, maka pada tipe data string kita harus membuat codingannya, gitu ya. Jadi caranya yaitu yang pertama, di value ini kita bisa membuat angka 1, kemudian label. Di label pada nama saya akan kalian boleh membuat sesuai nama yang kalian inginkan, gitu ya. Untuk add, kemudian add, bisa juga kalian enter saja kalau mau cara gampangnya. Citra.
Oke, kemudian oke. Nah, satu lagi di jenis kelamin, dia akan kita atur seperti value yang terdapat di nama juga, karena dia tipe datanya string. Jadi pada jenis kelamin ini saya akan membuat untuk nomor 1 saya akan membuat laki-laki, enter. Nomor 2 untuk perempuan. Ini enter. Kemudian oke. Nah, kemudian saya akan mengatur line-nya. Jadi line-nya saya akan membuat center saja biar center semua biar serupa. Nah, di measure ini di tipe data numerik saya akan mengatur sebagai scale atau skala, sedangkan di string dia sudah teratur secara otomatis yaitu nominal. Nah, itu ya. Kemudian kita akan beralih ke data view. Nah, ini di sini sudah terdapat variabel yang sudah kita buat. Kita bisa mengatur sesuai kemauan kita sendiri. Yang ininya ya. Nah, untuk nomor kita isi secara manual. 2 3 enter, 4 enter, 5 enter, 6 enter, 7 enter. Saya akan menggunakan 7 data saja. Nah, untuk nama, karena tadi kita sudah membuat codingannya, di sini bisa kita isi nomor sesuai codingan yang nomor atau angka sesuai codingan yang telah kita buat di variable view. 1 2 Tadi saya membuat 7 data. Jadi di sini saya akan mengisi sampai 7 saja. Nah, agar namanya ini muncul, kita bisa mengklik tools view, kemudian kita centang value labels, maka nama akan terisi secara otomatis. Untuk usia kita harus isi secara manual karena dia numerik atau karena dia angka gitu ya. 16 Nah, untuk jenis kelamin dia sama seperti nama. Kita harus membuat codingannya terlebih dahulu karena saya sudah membuat codingannya. Jadi di sini saya akan mengisi value-nya saja. Tadi jenis kelamin, untuk jenis kelamin saya membuat angka 1 untuk laki-laki dan angka 2 untuk perempuan. Jadi di sini untuk nama yang kira-kira dia laki-laki, maka saya akan membuat value-nya 1, dan untuk nama perempuan saya akan membuat value-nya 2. Jadi untuk nomor 1 saya akan membuat value-nya 2 karena dia perempuan ya. Kedua, kalau kita enter, dia bisa terisi secara manual. 1 Nah, untuk jam belajar, karena kita menggunakan satu angka di belakang koma,
Jadi kita harus mengisi dengan menggunakan koma langsung ya. Tapi untuk komanya itu tergantung laptop tergantung perangkat yang kalian gunakan. Ada perangkat yang mendukung koma, ada perangkat yang mendukung titik. Jadi di sini perangkat saya untuk komanya yaitu titik. Jadi 3.5 itu enter. Jadi untuk nilainya, untuk analisisnya, saya akan menganalisis jumlah rata-rata dari jumlah jam belajar per hari dan main medsos per hari. Jadi untuk analisisnya kita bisa, yang pertama kita klik analisis terlebih dahulu, kemudian deskripsi statistik, kemudian kita pilih frekuensi. Oke. Nah, jadi tipe data variabel yang akan saya impor yaitu jam belajar per hari dan main medsos per hari. Di sini saya akan menggunakan bar chart, kemudian continue, dan di statistiknya saya menggunakan mean, nilai rata-ratanya, kemudian continue, kemudian oke. Nah, untuk outputnya itu sebagai berikut, gitu ya. Jadi nilai rata-rata tadi saya mencari nilai rata-rata dari jumlah jam belajar per hari dan main medsos per hari, gitu. Dan saya menggunakan visualisasi bar chart, ya. Jadi seperti inilah tampilannya. Jadi cukup sekian video tentang cara menginput dan mengolah data di SPSS dari saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.